Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam arit pecinta hewan N2 TV dimanapun berada. Sebelum saya mengulas kandang ini ya, saya memiliki banyak kesan sebenarnya kemarin perjalanan di di Jawa yang kurang lebihnya 18 hari. Mulai tanggal 24 saya pulang tanggal 11. Rencananya sih waktu itu saya ingin pulangnya tanggal 15 gitu kan. Tetapi ada hal mendadak, schedule mendadak yang harus saya pulang waktu itu, sehingga saya mempersingkat waktu perjalanan saya keliling Jawa. Mungkin tidak semua tempat yang diinginkan penonton itu bisa saya kunjungi semua. Ya mohon maaf, tetapi saya banyak kesan. Terima kasih saya ucapkan kepada yang pertama nih, untuk sahabat YouTube saya, HR Kandang Kambing, itu yang dari Lampung. Alhamdulillah dari beliau sebenarnya saya dapat suntikan dana pinjaman. Tahu-tahu dia mengirimkan uang ke saya untuk bekal saya di Jawa. Terus kemudian saya terima kasih kepada Mas Jack, ya kan, Blitar. Sambutannya sangat hangat, terus sangat seolah itu saya adalah keluarganya. Itu saya terima kasih kepada Mas Jack. Terus kemudian kepada Mas pemilik channel Gaper channel ya, yang ada di Kediri. Saya belum pernah bertemu dengan teman-teman channel saya di Jawa, tetapi sambutannya sangat hangat. Saya dibimbing, saya diantarkan, saya luar biasa lah. Dan termasuk untuk penonton saya, subscriber saya di Blitar, terima kasih Pak, sudah disambut dengan luar biasa. Terus kemudian teman saya di Solo, di Jogja, terus kemudian di Magelang luar biasa, di Purworejo, di Kebumen, di Wonosobo, bahkan kemarin terima kasih telah diundang langsung untuk mampir ke Purwokerto, ke Satya Esa Farm, luar biasa. Kalau harus bercerita satu persatu pengalamannya di Wonosobo lain sebagainya, luar biasa. Saya sangat bahagialah ke Jawa, ketemu dengan teman-teman, ketemu dengan penonton N2 TV, ketemu dengan YouTuber di Jawa. Terima kasih sekali, luar biasa. Mungkin suatu saat saya bisa khusus, kalau kemarin ada ya selain liburan memang, terus kemudian memondokkan anak saya di Lirboyo, terus kemudian pengen sembari ketemu silaturahmi dengan peternak di sana. Mungkin tahun depan saya pengen menschedule dari awal. Jadi harus ke tempat mana dulu, saya harus menschedule supaya tidak kacau gitu kan dalam perjalanan saya ke Jawa. Mungkin saya akan titik-titik ke kabupaten lah, setiap kabupaten ketemu. Mungkin tidak 18 hari, mungkin 1 bulan gitu kan. 1 bulan mungkin waktu yang cukup bisa ketemu semua teman-teman penonton di N2 TV di Jawa. Nah ini merupakan kandang breeding yang sukses. Ini jumlah betinanya kalau di sini dulunya cuma 10, sekarang sudah lebih dari 50 ekor indukan breeding. Pola makannya juga sederhana di sini, cuman silase daun singkong, ampas singkong, terus kemudian kalau rumput jarang, terus ada jenjet jagung. Kalau ampas tahu di sini produksi ampas tahu, ini produksi ampas tahu. Tetapi walaupun di sini tempat produksi ampas tahu, kambing-kambing ini tidak diberikan ampas tahu terlalu banyak karena untuk breeding, berbeda dengan penggemukan. Catatan dari teman yang sudah menekuni ini lama, karena ampas tahu di sini melimpah. Ampas tahu itu bagusnya kalau indukan menyusui.
Tapi kalau sedang hamil, indukan sedang hamil, itu jangan terlalu berlebihan. Kalau persoalan pengalaman di tempat yang satu dengan tempat yang lain atau di sini berbeda, ini sekali lagi semuanya berprinsip pada keyakinan dan kemantapan masing-masing. Untuk mendapatkan segini banyaknya, hal yang paling enak teman-teman harus meyakinkan diri sendiri ya. Untuk ternak itu butuh waktu yang lama, tidak semuanya mudah, tidak semuanya bisa sukses. Sama-sama 20 ekor belum tentu kesempatan mendapatkan rizkinya dari kambing itu sama. Bahkan saya sendiri dan teman yang lain di sini mengalami sama-sama punya 10 gitu kan, sama-sama 1 tahun, yang satunya itu normal, terus kemudian yang satunya indukannya tidak ada masalah, yang satunya banyak kematian, anaknya, induknya. Ini persoalan faktor rezeki, persoalan faktor perawatan, keseriusan, tidak semuanya. Nah ini tergantung kita, ya kita namanya usaha ikhtiar, tetap ada keyakinan. Tapi sekali lagi, yang namanya beternak kambing tidak semudah matematis kita berhitung 10 tambah 10 tambah 10 sama dengan 30, tidak. Semuanya ini di luar logika kita. Ada yang lebih, ada yang kurang, ada yang rugi, ada yang untung. Ini namanya ternak. Yang namanya usaha lah. Kita kalau sudah diberikan kesempatan usaha sukses, mau pegang apapun pasti sukses. Tapi kalau belum waktunya sukses, pasti kita akan mendapatkan masalah atau hambatan atau rintangan atau gangguan dan lain sebagainya. Tetapi sekali lagi filosofi kita, saya titipkan filosofi ini untuk teman-teman penonton. Jadilah seperti bambu. Jadi tanam bambu itu yang menjadi banyak bukan bambunya dulu, tapi akarnya. Ketika akarnya banyak, rompol gitu kan, baru kemudian mulai mendapatkan 1 rumpun, 2 rumpun. Jadi artinya pondasi. Pondasi kita, keyakinan kita, semangat kita, keteguhan kita, doa kita, ikhtiar kita, semuanya butuh. Yang namanya pondasi ketika sudah kuat, mental kita sudah kuat, dana kita sudah kuat, ya kan? Semuanya sudah kuat, maka kemudian naik ke atas itu lebih ringan dan mudah dan tidak terganggu dengan persoalan-persoalan yang mungkin dihadapi pemirsa, itu mulai persoalan ekonomi, persoalan keluarga, persoalan penyakit, persoalan kebutuhan, dan macam-macam. Nah, saya lihatkan ini ya, saya perlihatkan untuk teman-teman semuanya satu persatu kambingnya. Ini kambing indukannya, hitung ya, 1, 2, anaknya 1, 3, ini sedang hamil, bagus nih. 3, ini sudah dijual. 3, ini 6, ini 3 jadi 1 nih, 6. 7, anaknya 1, 8, ini bandot ya, ajekan 8, 9, 10, 11, anaknya berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5. Wah, udah jam waktunya ini. Dua belas, anaknya 2, 13, 14, 15. Ini anak 4. Ini anak 2, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Wah, ini banyak banget. Nih. Ini kosong, ini isi. Wah, ini anak 1,
Ini hamil nih. Ini anakan, ini anakan, ini anakan. Kalau breeding seperti ini, sekali lagi dimanapun breeding pasti kedepannya berpikir tentang fattening kata teman kan. Terus kalau fattening pasti harus berpikir tentang breeding. Ya kedua-duanya saling membutuhkan dan ketergantungan kita sebagai masyarakat untuk level ekonomi menengah ke bawah ya. Kalau kayak gini, anakan kayak gini kalau dijual, yang jantan itu lepas HP umur berapa ya, bisa 3 bulan, bisa 4 bulan. Biasanya kalau saya kasih saran untuk teman-teman ya, yang namanya sapihan itu biasanya lebih mahal ketimbang besaran. Artinya harga kecil bibitan lebih mahal ketimbang sudah besar. Kalau besar itu udah standar lah. Tapi kalau bibitan kecil bagus, harganya biasanya umum di pasar umpamanya harga 1 juta gitu, karena bagus bibitan. Untuk breedingan bisa 1.500.000, 1.300.000. Nah, ternak kambing ini saya pahami bukan hanya persoalan daging dan susu, bahkan lebih dari itu, melintasi itu. Satu suka, hobi gitu kan. Ada yang latar belakangnya itu karena gengsi, emosi. Jadi sehingga kambing itu tidak bisa hari ini belum bisa secara keseluruhan dipatok harga kiloan. Bisa saja harga segini yang standarnya 2 juta jadi 2.300.000, 2.500.000. Karena apa? Faktornya emosi, gengsi, atau kita suka, hobi, bagus kan, akhirnya dibeli lebih mahal, nggak masalah, di luar harga pasaran. Artinya sekali lagi, kambing tidak semuanya harganya standar. Ada kelas hobi, ada kelas koleksi, ada kelas pecinta, ada kelas ekonomi. Ekonomi itu tidak baik. Artinya kelasnya ya udah jual beli aja gitu ya. Oke, terima kasih. Salam ngarit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.